Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tema 4 globalisasi subtema 1 di kelas 6. Agar lebih jelas, yuk kita simak penjelasan berikut. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai PPKN, keberagaman ekonomi di masyarakat, bahasa Indonesia mengenai informasi dari sebuah teks eksplanasi, IPA, bagaimana cara menghasilkan atau memperoleh menyalurkan serta menghemat energi listrik, IPS, menganalisis posisi dan peran negara Indonesia dalam kerjasama dengan negara lain, dan SPDP, memahami dan membuat reklame. Globalisasi. Globalisasi merupakan proses meleburnya batas-batas antar negara di dunia, sehingga antara negara satu dengan negara lain tanpa batas. Nah, globalisasi ini mencakup berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang sosial budaya. Contoh globalisasi dalam bidang pendidikan antara lain pertukaran pelajar, kemudian mengenal pembelajaran daring, tumbuh kembangnya les daring atau les online. Kemudian, contoh dari globalisasi dalam bidang sosial budaya adalah berkembangnya kebudayaan asing, lunturnya sikap gotong royong, serta meningkatnya sikap individualis di masyarakat. Contoh globalisasi dalam bidang politik adalah meningkatnya kerjasama antar negara, kemudian terbentuknya juga organisasi regional maupun internasional. Contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah munculnya ekspor impor di berbagai negara, kemudian juga meningkatnya penjualan online. Globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pasar untuk produk dalam negeri, meningkatkan pembangunan negara, meningkatkan etos kerja, kemudian juga berkembangnya turisme dan pariwisata. Nah, dampak negatif dari globalisasi adalah maraknya penyelundupan barang ke Indonesia, terjadinya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri, kemudian juga terjadi kerusakan lingkungan dan limbah industri, menghambat pertumbuhan sektor industri, dan mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan suatu negara. Ekonomi di Indonesia cukup beragam. Nah, keberagaman ini adalah kondisi di mana terjadi berbagai jenis kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi di masyarakat adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan perkembangan iptek. Manfaat adanya keberagaman ekonomi adalah membuka lapangan pekerjaan baru, menumbuhkan sikap menghormati dalam pergaulan sehari-hari, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Jadi, sebaiknya kita harus tetap menghargai, menghormati setiap perbedaan latar belakang ekonomi, karena setiap orang ini mempunyai peran ekonominya masing-masing. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana tentang suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan yang lainnya. Nah, sifat dari teks eksplanasi ini biasanya informatif berdasarkan fakta. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan umum, berisi tentang suatu topik yang hendak dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah urutan sebab akibat yang berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari suatu topik yang telah dibahas ataupun dijelaskan. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah berisi mengenai info yang berdasarkan fakta, kemudian informasi ini bersifat ilmiah dan terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Pada mata pelajaran IPA, kita belajar mengenai sistem penyaluran tenaga listrik. Tenaga listrik ini mulanya berasal dari pembangkit listrik. Kemudian,
Listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan untuk dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Listrik disalurkan melalui menara sutet. Kemudian, listrik tegangan tinggi ini sampai di gardu listrik. Listrik diturunkan tegangannya dengan transformator penurun tegangan menjadi 20 kV. Kemudian, listrik dari gaduh induk disalurkan ke pemukiman melewati transformator distribusi. Barulah listrik tegangan 220 volt ini siap digunakan di rumah-rumah. Energi listrik memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber penerangan, kemudian sebagai penghasil energi gerak, menghasilkan energi panas, dan sebagai sumber energi di rumah tangga. Beberapa jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik adalah air terjun, air sungai, angin, panas bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Fungsi sutet pada sistem transmisi listrik yaitu untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik ke gaduh induk. Listrik padam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain petir, pohon tumbang, tertabrak burung, konsleting transmisi listrik, angin ribut, maupun hujan lebat. Nah, penemu transmisi listrik ini yaitu Nikola Tesla. Pada mata pelajaran IPS, kita belajar mengenai kebudayaan Indonesia dan juga kerjasama Indonesia dengan negara lain. Nah, salah satu kebudayaan Indonesia adalah batik. Batik ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba yang berarti menulis dan titik merupakan teknik pewarnaan dengan cara dititik-titik. Macam-macam batik berdasarkan teknik pembuatannya, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Jenis kerjasama ada 3, yaitu kerjasama bilateral yang berarti kerjasama antar dua negara, kemudian kerjasama regional yang berarti kerjasama di beberapa wilayah yang sama, kemudian juga kerjasama multilateral yang artinya kerjasama dua negara atau lebih. Contoh kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya lingkup ASEAN adalah mengadakan festival budaya negara-negara ASEAN, kemudian juga adanya kerjasama di bidang sosial yang ditangani oleh Kuwait of Social Development. Pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, kita belajar mengenai reklame. Reklame ini merupakan media pengiklanan besar yang ditempatkan pada lokasi yang strategis. Nah, reklame ini berasal dari kata re dan klamor. Re yang berarti berulang dan klamor yang berarti seruan. Berdasarkan jenisnya, reklame dibedakan menjadi 2, yaitu reklame permanen, contohnya billboard, megatron, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah reklame insidentil, contohnya yaitu kios, umbul-umbul, poster, stiker, dan lain sebagainya. Reklame dibuat untuk tujuan mengajak masyarakat, menginformasikan sebuah berita, maupun menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Nah, ciri-ciri dari reklame yang baik adalah slogannya jelas dan mudah diingat, kemudian menggunakan bahasa yang baik, ilustrasinya menarik, dan tata letak gambar dan teks yang baik sehingga mudah dibaca. Sekian rangkuman materi tema 4 subtema 1 di kelas 6. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.